untuk para perempuan-perempuan yang ingin mulai mengembangkan karirnya di luar, gitu saya rasa sangat penting untuk melakukan riset terlebih dahulu. Skill juga, terutama bahasa juga itu sangat penting. Selain bahasa Inggris, juga minimal ada satu bahasa bahasa lain yang dikuasain. Perkenalkan, saya Novi Anggraini. Saat ini saya sedang studi di Doctoral School of Economic and Regional Science di Mate University di Hungary. Dan saya juga seorang dosen di program studi administrasi bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kenapa memilih di Hungari? Ya tentu saja pertama karena beasiswanya. Terus yang kedua, Hungaria itu adalah lokasinya berada di Central Europe. Di Hungari ini juga banyak menghasilkan Nobel-Nobel Nobel-Nobel kelas dunia dan juga penemu-penemu di lingkungan akademis sendiri. Saya sebagai perempuan tentunya merasa sangat-sangat dihargain, itu suara saya didengar. Bahkan kalau misalnya kita mau diskusi pun profesor-profesornya itu tidak ada diskriminasi. Jadi kalau misalnya kita mau diskusi, kita mau bertanya atau apa segala macam, mereka sangat welcome sekali bereksplor di bidang akademis ini. Dan bahkan kita juga punya kesempatan yang sama, misalnya dalam dalam meraih eh, misalnya di suatu conference, jika kampus mengadakan conference, terus kita ikut menjadi sebagai presenter kayak gitu, kita juga punya kesempatan yang sama dengan para lelaki untuk bisa mengejar misalnya bisa kita menjadi best papernya atau best presenter segala macam. Seperti kita tahu ya, globalisasi sendiri kan kayak eh, kita bisa memandang globalisasi ini sebagai apa namanya positif dan negatif gitu ya. Positifnya adalah border kita semakin luas untuk berkembang, untuk berperan lebih dari biasanya itu kita punya peluang yang sangat bagus sekali. Kita punya eh, kesempatan peluang yang sama dengan lelaki, memanfaatkan globalisasi ini sebagai peluang untuk membantu perekonomian Indonesia. Sebagai dosen sendiri, tentunya saya em, pastinya itu saya berperan penting dalam meningkatkan SDM SDM student saya, SDM mereka, entah itu dari pengetahuan, dari wawasan mereka, kemudian dari skill mereka. Maka dari itu bahkan di kampus kami itu ada kita selalu kayak mengadakan kolaborasi dengan praktisi-praktisi, kemudian juga program-program dikti sekarang juga sudah menurut saya sudah mendukung ya, kayak misalnya diharuskan untuk praktek, diharuskan untuk magang segala, dan menurut saya ini bagus sekali karena untuk menjembatani gap antara teori dan praktek. Jadi di kelas di kampus mereka mempelajari teorinya, tetapi begitu mereka masuk ke dunia kerja itu pasti akan ada gap. Nah, itulah gunanya kayak misalnya mereka diharuskan magang, mereka diharuskan ikut terlibat dalam berbagai berbagai kegiatan pengabdian misalnya seperti itu. Nah, itu mereka dihadapkan pada dunia nyata, mendapatkan tax refund gitu. Sama di sini juga sebagai pekerja migran juga kita bisa dapat tax refund, terutama kalau misalnya perempuan single mother itu dapat tax refundnya lebih tinggi daripada yang eh, ada suaminya seperti itu. Nah, itu sama berlaku untuk lokal dan migran. Kemudian juga ini regulasi yang di sini ya, kita bisa mendapatkan tax refund. Kemudian juga untuk perempuan sendiri juga menurut saya di sini regulasinya sangat-sangat bagus sekali karena misalnya kayak perempuan itu kita diberikan cuti cuti hamil, kalau misalnya kita hamil dan melahirkan itu kita diberi kesempatan untuk cuti, dan cutinya juga lama gitu, bisa sampai 3 tahun, dan selama 3 tahun itu kita tetap digaji, dibayar sama perusahaan, dan perusahaan wajib membayar membayar kita gitu. Kalau tidak ya nanti perusahaannya bisa dituntut lembur pun gitu. Kita diberikan gaji, diberikan bayaran. Kalau misalnya kita lembur di hari libur, itu bayarannya malah double. Pemerintah mulai kayak membenahin
mengadakan suatu pelatihan-pelatihan atau mungkin skill-skill yang bisa dilakukan untuk para pekerja-pekerja sebelum berangkat ke luar negeri gitu. Misalnya nih, kita udah tahu, oh ini ada pekerja-pekerja yang mau berangkat, terutama perempuan gitu kan. Jadi kayak sebelum mereka diberangkatkan, bisa mungkin dilakukan kayak skillnya dulu ditingkatkan, dicek dulu apakah skill mereka sudah mumpuni, pengetahuan bahasanya juga sudah mumpuni seperti itu. Karena kendala bahasa juga menjadi sangat-sangat krusial, perlu adanya semacam wadah gitu di setiap negara sendiri itu, semacam wadah yang kayak bisa menampung aspirasi-aspirasi para perempuan. Dari pemerintah tentunya ada secara legalnya gitu kan, berharapnya juga diperkuat lagi kebijakan-kebijakannya, kemudian dikaji ulang ini apa yang harus dilakukan, kemudian bisa juga mengadakan dialog dengan perempuan-perempuan migran yang udah pernah dan udah sedang bekerja di sini, kemudian diadakan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam segi hukumnya. Kemudian sangat penting sekali untuk untuk mendukung peran perempuan sendiri. Saya rasa kayak secara em, menjadi wadah untuk mereka juga, dalam hal misalnya mereka sedang merasa overwhelmed something atau kayak merasa emosional, feeling emosional gitu. Jadi mereka tahu mereka harus datang ke siapa sih yang mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan dan skill keterampilan-keterampilan untuk membuka semacam konsultasi, legal legal consultant juga para perempuan-perempuan migran yang ada di sini gitu, yang ada di luar saat ini. Untuk para perempuan-perempuan yang ingin mulai mengembangkan karirnya di luar, gitu saya rasa sangat penting untuk melakukan riset terlebih dahulu. Jadi sebelumnya itu harus menetapkan dulu prioritasnya, mau bekerja di bidang apa, mau di negara mana, kemudian lakukan riset sampai sedetil mungkin di negara tersebut, bahkan sampai skill apa sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu, terutama untuk perempuan gitu, pekerjaan yang banyak dibutuhkan untuk perempuan itu apa, di bidang apa, kemudian skillnya yang harus dikembangkan apa, karena ini sangat penting sekali skill, dan terutama juga selain skill juga terutama bahasa juga itu sangat penting. Selain bahasa Inggris, kuasain banget bahasa Inggris, juga minimal ada satu bahasa bahasa lain yang dikuasain.